Halo Sobat Kubis dan pecinta kuliner Indonesia. Saat ini saya sudah bersama Mas Ian, pemilik Hotmie. Ini adalah jualan Indomie yang dimodifikasi dan saat ini sudah 9 outlet. Aduh, itu dan gimana caranya 9 outlet dan bagaimana mulai ngerintisnya? Kita akan bincang-bincang dengan Mas Ian. Saksikan terus liputan Kubis. Jeng 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 jeng. Oke, Mas Ian, ini kan di daerah Cikarang ya, Jababeka. Ya. Ini outlet pertama di sini. Outlet pertama Hotmie. Outlet pertama Hotmie. Ya, karena sebelumnya ya jungkir baliknya belasan tahun sebelum Hotmie. Oh gitu. Mungkin boleh cerita Mas, Mas Ian ini aslinya orang mana? Saya asli Solo. Saya ini orang halus, makhluk halus. Berarti bukan maksudnya pendatang ya di Iya. Cikarang ini ya. Sekarang udah 25 tahunan ya. 25 tahun. Berarti mulai usaha itu tahun berapa? Mulai usaha pertama itu tahun 98, pas waktu krisis. Sudah Hotmie? Loh, Oh, belum. waktu itu saya jualan keripik. Keripik. Ceritanya itu kan 98, saya 96 masuk kerja. Habis 96 masuk kerja, 2 tahun kemudian terus krisis. Nah, saya kerja di manufacturing di Cikarang. Pas waktu krisis itu 2 bulan libur, sebulan masuk, 2 bulan libur, seminggu masuk. Nah, 2 bulan libur itu ngapain gitu? Pertama saya mondok ke pesantren. Jadi santri waktu itu. 2 bulan. Tapi lama-lama ya masih muda terus bosen. Terus ngapain gitu ya. Nah, terus akhirnya inget kakak itu jualan keripik, terus saya bawa aja keripiknya ke sini, terus Keripik apa tuh? Singkong? keripik atau- usus, Oh, keripik usus. keripik usus sama rengginang, sama walangan, sama lah macam-macam waktu itu. Wah, itu mirip ceritaku loh. Aku 98 tuh di Malang jualan keripik tempe. Iya. Itu kakak di mana terus dibawa ke sini? Kakak di Madiun waktu itu biar transportnya murah itu saya naik kereta. Waktu itu kan masih bisa bayar di atas kereta. Iya, iya, Kadang-kadang gratis, tidurnya di kolong. Masih nakal ya? Waktu itu masih nakal. Waktu masih muda nggak apa-apa. Dan agak kere ya? Jadi nggak bayar ya? Iya, sini Madiun itu paling 2.000, 4.000, kadang-kadang gratis. Kalau nggak dicolek sama masinisnya gratis. Sampai sini ngambil dari kakak kan gratis tuh. Ngambil biasanya kan 4 kardus, 3 kardus, saya ambil gratis. Saya bungkusin kecil-kecil, saya jual ke warung-warung. Habis itu dapat duit, nggak saya setorannya ke kakak. Karena waktu itu kan saya kekurangan uang. Jadi ngambilnya gratis, saya dapat duit, saya pakai sendiri. Oh, berarti untungnya gede loh. Untungnya gede waktu itu. Jadi profitnya 100%. Itu kayak orang jualan kacang terus bisa beli mobil ya? Iya. Tanahnya dijual. Ya itu cerita waktu masih muda. Berapa tahun tuh jualan keripik kayak gitu? Setahun, karena waktu itu kan terus mulai aktif bekerja, terus mulai masuk setiap hari. Oh, maksudnya pabriknya tadi buka lagi? Iya, buka lagi, terus akhirnya ya sudah, terus akhirnya agak terbengkalai, terus selesai. Habis itu terus berapa tahun kemudian jualan furniture, jualan kaos, jualan kue, jualan ada catering, warung lah, dan seterusnya lah, kira-kira gitu. Oh, jadi banyak itu? Ya mantannya banyak. Mungkin kita kulik sedikit ya. Apa yang terpikir dari Mas Ian ketika berbisnis yang satu terus kepingin berbisnis yang lain? Apakah ngelihat rumput tetangga itu lebih hijau atau gimana? Ya sebenarnya opportunity aja waktu itu. Tidak melihat ke situnya, lebih melihat ke peluangnya apa, kemudian kita Kira-kira ada duit di situ, kerjain. Kira-kira ada duit dan ada yang nawarin. Oh, ada yang nawarin. Kita kerjain. Misalnya jualan kaos. Jualan kaos itu waktu itu saya belanja ke Pasar Ular. Saya belanjanya agak banyak. Pasar Ular di Jakarta Utara. Terus sampai rumah kok teman-teman, wah ini bagus ya gitu kan, boleh saya beli? Ya udah, boleh. Saya tambahin margin 5.000 aja, terus akhirnya dijualin gitu. Besok aja. balik lagi. Besok balik lagi beli, paling gitu.
Furniture kebetulan ada temen dia apa namanya bisa ngambil dari pabrik, terus saya diminta jadi agennya, ya sudah, ya kira-kira gitu. Nah, yang kaos tadi itu berapa lama? Ya setengah tahun setahunan lah kira-kira. Nah, terus yang furniture? Furniture tuh hampir 2 tahunan. Agak lama, lumayan 2 tahun lumayan ya, dapat siklus bisnis. Biasanya siklus bisnis itu kan paling nggak setahun ya, tahu kapan lagi dapat duit banyak bulan apa gitu ya Mas. Tetapi waktu itu karena kebetulan setelah tahun 2015 itu saya belajar pertama kali training wirausaha di EU-nya Pak Atok TDA. EU itu apa? Entrepreneur University. Entrepreneur University. Ya. Itu saya baru tahu bahwa berbisnis itu memang harus punya ilmunya. Waktu itu saya kan cuma jualan. Itu saya anggap ya dagang gitu kan. Makanya ya buka tutup seperti orang pada umumnya. Yang penting dapat uang, jualan dapat uang gitu ya. Nggak tahu nanti ke depan mau ngapain, urusan nanti gitu ya Mas ya. Kira-kira gitu. Berarti ketemu Pak Atok tahun 2015? 15 ya, ikut 2015 EU, ya. 2015 ya? EU terakhir Cikarang. EU terakhir Cikarang ya? Sebelum bubar. 2015. Jadi apa yang digaris bawahi Mas? Bahwa kalau usaha atau apapun itulah, itu satu itu memang harus tahu ilmunya dulu. Setelah tahu ilmunya baru praktek. Kalau dulu kan sebelum itu kan ya praktek nggak ada ilmunya, jadi mau ngapain itu nggak jelas. Jadi setelah EU tadi ada bisnis yang dulu dikembangkan atau membuat bisnis yang baru? Setelah EU itu akhirnya ketemu Hotmi ini. Ketemu ide Hotmi. Oke. Waktu itu masih ada usaha catering sama warung. Ada catering juga? Ya, catering sama warung. Warung apa? Warung toko kelontong sembako. Ini warung ayam, bebek ayam. Ayam goreng, bebek goreng. Ya. Waktu itu masih jalan, terus akhirnya ngembangin Hotmi ini, terus yang itu ya sudah kita putus. Berarti sebelum buka Hotmi sudah punya kuliner juga ya? Sudah. Waduh. Ada catering, ada. Makanya mantannya banyak ini. Terus ketemu 2015. Iya. Mas, tadi kan bicara kuliner tadi, buka kuliner tuh ada keluarga atau bapak ibu yang bisnis kuliner apa gimana? Kalau diurutkan DNA-nya, saya memang bapak itu jualan mie Jowo. Mie Jowo. Jadi ini idenya dari EU apa dari bapak tadi? Nggak tahu ini. Tapi sebenarnya mungkin DNA-nya dari bapak, tetapi ilmunya dapat dari EU gitu. Jadi kolaborasinya mengerikan. Jadi ada jiwa saya ini keturunan orang pedagang mie. Kalau saya jualan mie ini pasti cocok gitu ya. DNA-nya dari situ kayaknya. Oke, terus di EU apa yang dapat dari kita kok mie gitu? Waktu itu pencarian jati diri. Iya, waktu itu ada beberapa suhu yang mentor yang datang memotivasi cerita bisnisnya. Saya yang klik itu Pak Hari. Sebenarnya ada mie satu lagi kan Mbah Mo waktu itu. Mbah Mo. Ya. Cuma sudah meninggal waktu itu ya. Sebenarnya itu klik sama bapak saya. Bapak kan mie Jowo, Mbah Mo kan juga mie Jowo. Cuma saya agak kurang klik karena waktu itu kan sepertinya saya jiwa muda. Oh. Kalau Pak Hari dulu ya. 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu masih muda. Kalau seakan-akan mie Jawa itu klasik, tradisional gitu ya. Nah, terus kayaknya kok saya waktu itu membandingkan sama jualan bebek ayam dengan mie-nya Pak Hari kok sepertinya lebih mudah dari sisi stoknya, dari sisi kontrolnya dan seterusnya lebih mudah. Maka habis itu terus ada kesempatan datang ke tempatnya Pak Hari. Nah, kemudian saya pastikan ternyata lebih mudah. Oh ya sudah. Waktu itu saya memang kayaknya ini bisa gitu kan. Nah, terus saya coba bener, alhamdulillah bisa. Jadi dapat ilmu ATM. Ya. Amati, tiru, modifikasi. Plak. ATP loh. Amati, tiru, plak. Ya, kalau Pak Hari kan memang sudah gede gitu ya. Jadi ya kita niru sebisanya saja dengan dimodifikasi dikit. Ada menu-menu baru yang saya sesuaikan dengan kondisi ini. Berapa bulan proses ATM tadi Mas? Mengamati, tiru, modifikasi. Kan Mas Ian udah di bisnis ayam tadi ya.
Mungkin nggak lama kali ya Ya proses. sekitar paling sampai ini buka itu kalau saya lihat sekitar 5 bulan 6 bulan. 5 bulan ya. Jadi mulai persiapan ide niru sampai implementasi buka itu 5 bulan. Iya, nyari-nyari tempatnya itu kira-kira ya sekitar 1 bulan 2 bulan lah nyari-nyari tempat ini. Ya alhamdulillah sih termasuk hoki ini, dapat tempatnya dekat sekolahan, ya, sesuai kriteria tempat nongkrong lah kira-kira gitu. Nah pas waktu buka cabang pertama, tanggapan sekitar, berarti kan tadi bilangnya ini mau buat anak muda. Berarti tempat nongkrongnya anak muda gitu Iya. kan gitu. Gimana tanggapan apa itu segmen orang sekitar sini? Kalau ini bahasanya buka langsung laris, sepertinya begitu sih, karena waktu itu memang dari awal buka itu sudah grafiknya sudah bagus gitu ya. Cuma memang saya ada sedikit manipulasi waktu itu. Saya bikin, ya biasalah ilmunya EU itu begitu. Disuruh bikin apa? Bunga itu saya bikin bunga sendiri kan, saya bikin Banyak? 3 gitu kan. Banyak? Berapa? Tiga Ada cukup, 3. Nah waktu itu saya kaget, ada bunga 3 kan nutupin dalam, terus ada motor-motor banyak. Wah, pelanggan udah banyak nih gitu kan. Saya lihat masuk, loh kok nggak ada. Ternyata keluarga saya semua motornya itu pada bantuin di dapur. Oh gitu. Tapi ya habis itu terus pelanggan datang banyak. Termasuk bagus lah. Jadi pas buka pertama kaget ya? Buka pertama kaget. Ada bunga yang kita pesen, motornya kok banyak. Jebule motor keluarganya sendiri. Oke, nah itu kan kekagetan. Itu pas berapa jam setelah itu dapat pelanggan pertama? Kadang kan buka itu apa itu? Deg-degan. Deg-degan Iya, ya? betul. Deg-degan. Deg-degan juga ini. Berapa jam dapat pelanggan pertama? Outlet pertama, kedua, ketiga itu masih deg-degan kalau buka. Tapi setelah itu ya sudah santai aja. 2015 itu kan sudah mulai banyak sosmed. Waktu itu sudah pakai sosmed. Belum. Baru awal-awal lah sosmed orang pakai FB Ad gitu ya, Instagram baru awal-awal lah. Ini bener-bener manual sih. Nggak ada itu ya. Nyebar brosur atau pakai spanduk? Brosur bahkan kayaknya sih enggak juga. Cuma spanduk doang. Habis itu karena di sini kan lalu lalang anak-anak sekolah. Kayaknya sih dari situ. Kemudian kita waktu itu pastikan observasinya ke mereka, ternyata memang kebanyakan mereka tahunya itu dari temannya. Jadi dari mulut ke mulut yang Temannya yang sudah datang terus ngajak lagi. Jadi Mas tadi penasaran yang tadi loh, buka pertama itu buka jam berapa terus ada pelanggan jam berapa? Apa langsung ada? nggak inget persis, cuma kayaknya siang itu sudah mulai ada rombongan 3 orang 4 orang, terus sore baru jadi datang lagi. Opening itu pokoknya ada yang beli lah, cuma nggak sampai ngitungin jamnya ya. Nggak dicatat ya. Nah, pas opening ya pas jam 10 buka ya kayaknya masih sepi. Ada itu mulai sekitar jam 2. Geringgingan. Tahu geringgingan nggak? Semutan. Jam 2 jam 3 lah ya. Jam 2 jam 3 pas waktu anak-anak sekolah pulang. Oh, pas waktu pulang. Berarti bukanya hari apa waktu itu? Masih ada hitung-hitungan hari nggak kalau buka? Ya semua hari sih bagus. Cuma Waktu itu buka hari apa? hari Selasa, apa ya? Rabu, Senin. Sepertinya Karena ada anak sekolah, berarti bukan hari Sabtu Minggu. bukan. Waktu itu ya kalau nggak Rabu, Kamis lah. Kalau nggak Rabu Kamis ya. Pertengahan minggu. Ada pantangan buka nggak hari Selasa nggak boleh buka gitu? Pantangannya buka sih tengah malam saya. Atau tanggal tua? Takut nggak pada pegang uang ya? Kalau anak sekolah pegang terus kayaknya. Pegang terus kayaknya. Tapi anak sekolah itu siklusnya juga ternyata tanggal tua itu dia juga nggak pegang uang. Betul. Sama Ternyata. Mungkin nanti dirapel sama orang tuanya di awal bulan. Apa betul begitu? Komen ya di bawah ya, kalau memang ada komen seperti itu. Oke Mas Ian, jadi udah proses opening tadi, berarti salah satu segmen utamanya anak muda, anak-anak sekolah tadi? Anak sekolah, SMP, SMA. Itu kan jualannya bahan dasarnya Indomie? Indomie aja. Indomie. Jadi Indomie itu dikasih apa? Dikasih topping atau ditambahin apa yang membuat anak-anak muda itu suka? Ya Indomie dikasih topping dengan tambahan bumbu rempah-rempah. Jadi ada 12 bumbu rahasia sebenarnya. 12 bumbu rahasia. Saking rahasianya saya juga nggak tahu itu. Salah satunya garam. Itu bumbu itu yang bikin istri sama kakak. Jadi
kalau bumbu memang saya nggak begitu menguasai, Iya. udah ikut aja. Ternyata hasilnya enak ya sudah gitu kan. Pasti ada garamnya dan bawangnya. Iya, 12 bumbu rahasia. Oke, jadi menunya apa aja, Mas? Kenapa anak muda itu kok jadi seneng gitu? Dominan pasti mie. Mie. Ya? Mereka kan yang instan, mie instan itu pada suka. Mie, nasi goreng, Nasi roti goreng? bakar. Oh, ada roti bakarnya ya, juga. cemilan. Oke. Ya, kira-kira segmen itu. Cuma kita sesuaikan dengan kantong pelajar. Gitu aja. Jadi harga paling murah kayak mie itu berapa? Ya 10.000 lah. 10.000. Wow. Jadi ini kalau di sini 10.000 tambah 4.000 udah bisa nongkrong di sini seharian. Kadang-kadang yang pada bawa laptop itu seharian dari pagi sampai sore sampai malam. kan ada wifi-nya. Nggak ada wifi. Kenceng juga. Wow. Bus kenceng. Bayar 10.000 makan mie tambah minum paling ya 15.000 lah ya. Dari pagi sampai sore. Dari pagi sampai sore. Sampai tutup. Sampai tutup. Di Ada sini, juga. di sini nggak ada diusir. Pokoknya walaupun makan cuma 15.000 dari pagi sampai sore nggak apa-apa. Yang penting bawa motor biar kelihatan. Oh gitu. Itu salah satu trik marketing ya. Jadi motornya parkir di depan jadi kelihatan penuh ya kan. Termasuk nongkrong di sini seharian itu biar kelihatan penuh. Iya. Karena ada crowd, kerumunan Iya. orang itu menarik kerumunan. orang lain datang gitu ya. Gitu ya Mas Ian. Kata suhu begitu. Kata suhu begitu. Suhu patok ini Mas. Oke Mas Ian, buka satu outlet hot mie kayak gini modalnya berapa kira-kira? Ya cepean lah. 100 juta. Itu sudah termasuk sewa? Ya belum lah. Belum ya. Berarti ini sewa 2015 berapa di sini? Waktu itu ada salah Ngitung. sewa. Maksudnya gimana salah sewa ini? Jadi pemiliknya itu belum tahu kalau mau dipakai buat usaha, jadi sewanya itu 18 juta. Setelah tahu ternyata buat usaha naik jadi 30 waktu itu ya. Oh maksudnya 18 juta itu sewa ini rumah Untuk ya? rumah. Jadi dipikir rumah. Kalau Iya. usaha beda lagi bayarnya. Iya, 30 waktu itu kalau nggak salah. 30 ya jadinya. Jadi naik 12 tuh. Berarti kira-kira ini buka awal modalnya 130 juta. Iya, kira-kira segitu. Itu modal sendiri apa patungan atau minjem bank atau Ya waktu itu gimana tuh? kita masih belum punya banyak duit. Saya join sama temen 50-50. 50-50 aja saya masih duitnya kurang. Oh. Jadi waktu itu saya masih pakai bank. Masih Ini ilmu EU banget ya. Bodol banget gitu ya. masih pakai bank ya, masih tahap-tahap inilah. Masih. Nah, baru setelah itu setelah jalan dan saya anggap bagus, berhasil karena dari penjualannya juga stabil bagus. Terus ya itu pengembangan selanjutnya, duit itu kok nggak ngumpul gitu kan, namanya karyawan, walaupun ada pemasukan dari sini kok juga habis-habis aja. Jadi padahal pengen banget nih rame gitu, ngembanginnya bagaimana gitu. Ya udah akhirnya nyari-nyari orang yang punya duit. Oh, enggak maksudnya ngumpulin duit mau buka cabang lagi. Duitnya nggak ngumpul-ngumpul ternyata. Oh, nggak ngumpul tuh kepake yang lain. Iya, habis-habis aja lah gitu. Itu tipe karyawan banget lah waktu itu. Oh, karena waktu itu masih kerja? Oh, masih. Mas Ian masih kerja? Masih. Sambil buka ini? Oh, gitu. Lo dari 98 sampai 2016 kan masih kerja. Berarti 2016 keluar? Ya, Fokus. 1 tahun setelah buka Hotmi? 1 tahun setelah buka Hotmi ya. Oh, oke. Itu baru 1 cabang atau sudah? Udah 2 cabang. Oh, sudah 2 cabang. Nah, yang buka cabang kedua join juga sama teman tadi? Enggak, udah ya karena jadi ceritanya waktu itu pas berkunjung ke Pak Hari itu dikasih petuah, kan berdua waktu itu, Mas kalau usaha itu join itu mending nggak usah gitu kan. Padahal waktu itu kan saya duitnya juga kurang, temen juga kurang gitu kan. Kalau dijoinkan kan baru klub gitu kan untuk buka usaha. Ini gimana gitu kan. Makanya waktu itu terus sepakat sama temen. Ya sudah nanti ini kita kerjain setelah ini
kita ngembangin masing-masing. Itu ceritanya. Ya sudah. Jadi pertama bersatu tapi sepakat untuk berpisah. Waktu itu Nah, apa yang namanya madhab jagang itu macam-macam, termasuk Pak Hari tadi madhabnya nggak mau join orang. Ya udah diwanti-wanti gitu kan. Oh ya gitu kan, terus pulang ya kita diskusi akhirnya kan. Tapi ya sudah terlanjur berapa bulan bareng, terus pengen buka, sudah pengen usaha, ya sudah kita lanjutin gitu kan. Tapi setelah itu sepakat, ya akhirnya kita sepakat untuk berpisah. Maksudnya itu kita pakai untuk belajar, mengeksplorasi usaha, terus nanti dikembangkan masing-masing. Terus kebetulan waktu itu alhamdulillah akhirnya saya dapat investor. Kebetulan Teman sampean dapat investor juga? teman sih belum. Waktu itu juga joinan buka juga, ada investor juga. Pakai nama Hotmi juga. Jadi Hotmi ini boleh dipakai saya sama teman. Oh, berdua itu berdua boleh. Okay. Walaupun haknya saya. Oh, iya. Karena waktu itu ini serius mau pakai nama Hotmi Pak gitu kan. Temen. Iya, Hotmi itu kan ke Inggris-Inggrisan, terus anak muda itu lidahnya itu pas, terus waktu itu yang ngasih tahu itu Pak Kuat apa siapa gitu kan, kalau nama itu jangan panjang-panjang, terus fontnya yang jelas, kalau itu terus pengucapannya gampang gitu. Jadi Hotmi itu orang nyebut tuh nggak malu gitu kan, Hotmi wah keren gitu kan. Jadi temennya Mas Ian tuh senang pakai nama Hotmi gitu ya, jadi dia pakai. Dan sekarang masih ada? Sekarang sih sudah tutup sih. Sudah tutup. Mungkin hokinya nggak di situ kan? Ya, bisa jadi. Nah, Mas Ian tahun kedua sudah dapat investor dan buka cabang. Ya. Sampai sekarang 9 cabang. Itu investornya sama? Ya, sama. Wow, investornya sama. Gimana cara dapetin investor? Mungkin nanti kita akan kulik di video yang lain kali ya, kalau ngomongin investor ini ya gitu. Oke. Tapi gimana cara tadi, apa yang bikin kata kuncinya apa Mas? Ketemu investor tadi itu apa? Ya mungkin sudah takdir yang kuasa ya. Ini repot kalau ngomongin takdir, ini nggak ada ilmunya. Ya waktu itu kebetulan investornya itu adalah kakak dari teman akrab saya. Kebetulan teman saya kan direktur keuangan di sebuah perusahaan keluarga. Terus saya tawarin, Mas kalau duitnya nganggur sini tak bikinin Hotmi gitu kan. Terus malah dikasih tahu sama kakaknya yang punya perusahaan. Terus waktu itu siang-siang kan saya dipanggil. Terus akhirnya join gitu kan. Ya waktu itu presentasinya tidak begitu sulit karena anaknya beliau itu sering ke Hotmi, jadi saya nggak usah presentasi, udah tahu Hotmi gitu kan. Jadi sudah ada orang dalam. Sudah ada orang dalam yang itu. Sudah ada orang dalam yang tahu profilnya Hotmi, jadi presentasinya nggak ribet ya gitu ya. Ternyata gitu ya. Makanya tadi dibilangnya ya takdir, udah ketemu sultannya udah ada orang dalam, ya udah gampang gitu ya. Nah, itu selesai di meja makan siang waktu itu. Ketemu pertama di meja makan langsung tanda tangan. Iya, langsung dia. Langsung cocok. Wah. Di belakang sini kan ada rica-rica entok situ. Makan siang sambil ngobrol gitu, terus oke ya sudah. Ya lanjut kita cari tempat untuk outlet selanjutnya. Oke. 2016 setahun buka cabang kedua, buka cabang ketiga butuh waktu berapa bulan? Waktu itu setengah tahun. Setengah tahun, terus 3 bulan, terus targetnya sih sama beliau sebenarnya 2 bulan sekali harus buka. Wow. Cuma karena kita mendidik orang juga lumayan, plus nyari tempat itu juga lumayan, maka ekspektasinya itu tidak mudah mewujudkannya. Akhirnya ya sedapatnya waktu itu. Tuh teman-teman, duitnya udah ada, investornya udah ada, gimana caranya ngembangin karyawan ternyata nggak gampang. Mungkin saya minta waktu khusus buat bagaimana cara nyari karyawan dan ngembangin karyawan kali ini. Oke. Videonya cukup segini dulu. Nanti kita akan lanjut ke video selanjutnya yang bagaimana cara mencari karyawan, bagaimana mendidiknya. Karena ya masih belajar lah. Karena dia yang olahraganya pengusaha itu ngurusin karyawan, ya kan.
yang kadang-kadang nggak sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Oke. Oke Mas Ian, cukup sekian, terima kasih. Ini profilnya sudah keren banget ya. 9 outlet dalam waktu 5 tahun. 5 tahun. Padahal harusnya 5 tahun itu targetnya udah dapat 30 Oh, outlet 30 ya. outlet itu udah se-Indonesia Raya harusnya. Baru dapat 9 outlet. Oke, ikuti terus. Ikuti terus. Ikuti terus liputan Publis TV. Sampai ketemu. Yang dipotong sulit. Yang telur tadi ini. Udah nih, kelarin dulu.